Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan salam 52. Hari ini saudari-saudara pada tanggal 21 April 2021 hari Rabu, saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, dalam 1-2 hari ini, termasuk hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan dirinya sebagai sang roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Dan hari ini Tuhan Yesus menegaskan lagi, saudari-saudara, konsekuensi, kalau saya boleh pakai kata itu, konsekuensi mengikuti Dia dan percaya kepada Dia yang merupakan roti hidup. Saudari-saudara, bisa kita bayangkan kalau kita berinvestasi, kalau kita mengikuti sebuah kelompok, komunitas, apalagi kalau itu adalah sebuah usaha, kita selalu akan menganalisa, kita mesti tahu dengan betul apa jaminannya yang bisa kita terima, yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapat kalau kita mengikuti sebuah usaha. Kalau kita terlibat dalam sebuah perkumpulan, apalagi yang bersifat investasi, kita tidak mau rugi. Kalau kita mengikuti seseorang, kalau kita bergabung dalam sebuah usaha yang dijalankan oleh beberapa orang. Saudari-saudara, dalam hal iman pun demikian. Apa jaminannya kalau kita ikut Yesus? Apa garansinya kalau kita ikut Yesus? Ini yang menurut saya luar biasa. Dan kalau boleh kita berbangga, kalau boleh, hanya Yesus yang memberi jaminan akan kehidupan kekal. Hanya Yesus yang memberikan garansi itu, dan garansi itu adalah dirinya sendiri. Mari kita lihat saudara-saudari, ada beberapa frase atau kalimat yang dipakai oleh Tuhan Yesus terkait garansi mengikuti Dia. Garansi mengikuti Dia. Yang pertama, Yesus katakan dalam Injil hari ini dan kemarin, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu juga sudah sebuah jaminan. Yang kedua, saudari-saudara,
Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini juga sebuah garansi, jaminan. Kalau kita datang kepada Yesus, percaya kepadanya, mengikuti dia, tidak hanya dalam pikiran, tapi juga lebih-lebih di dalam tindakan, dalam perbuatan, percayalah, kita tidak akan dibuang. Yang ketiga, kalimat atau frase yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang. Ini berkaitan dengan tidak akan kubuang dan tidak boleh ada yang hilang. Tentang hal ini, kita ingat akan perumpamaan tentang gembala yang baik. Tentang 100 ekor domba. Kalau satu hilang, 99 ditinggalkan untuk mencari satu ekor yang hilang itu. Tuhan Yesus menegaskan siapapun yang mengikuti dia, siapapun yang diberikan Bapa kepadanya, tidak boleh ada yang hilang. Ini garansi, jaminan. Dan kalimat yang terakhir, saudara-saudari, bagaikan kesimpulan dari semua garansi tadi, jaminan yang ditegaskan Yesus. Yesus katakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Beroleh hidup kekal. Yang melihat Yesus, percaya kepadanya, beroleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini garansi yang menjadi kesimpulan dari semua yang saya katakan tadi. Tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, tidak akan dibuang, tidak boleh ada yang hilang. Itulah kehidupan kekal, hidup bersama, hidup bersatu dengan Tuhan, dibangkitkan pada akhir zaman. Saudari-saudara umat beriman terkasih, berbanggakah kita? Berbanggakah Anda bahwa mengikuti Yesus, beriman kepada Yesus, percaya kepadanya, itu membawa sebuah jaminan luar biasa, yaitu hidup kekal. Saudara-saudari, kita boleh punya apa saja, kita boleh memperoleh apa saja di dunia ini. Hidup yang enak, hidup yang nyaman. Tapi juga kita boleh alami peristiwa apapun dalam hidup ini, suka dan duka, miskin dan kaya, penuh dengan kegembiraan atau penuh keprihatinan, penuh sukacita atau penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau Anda setia mengikuti Yesus, garansinya adalah hidup kekal. Tentang hal ini, saudari-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memberi jaminan itu selain Yesus sendiri. Berbahagialah kita, berbahagialah Anda sekalian, karena telah percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus dengan segala situasi kita, juga dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Yang paling penting, saudari-saudara, percaya Yesus itu bukan hanya soal konsep, soal kita kenal dia, kita tahu siapa dia, tapi lebih-lebih soal percaya dia di dalam tindakan, percaya dia di dalam perilaku hidup sebagai orang beriman. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati, kata Rasul Yakobus. Sekali lagi saudara-saudari, mari kita berbahagia, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita jaminan akan hidup kekal saat kita memutuskan untuk mengikuti dia dengan konsekuen. Saat kita memilih dia sebagai jalan hidup kita, Anda tidak akan dikecewakan, Anda tidak akan rugi, Anda akan beruntung karena Yesus memberi garansi dan dia sendiri adalah garansinya. Semoga kita diteguhkan untuk terus menjadi pengikut Yesus yang setia, yang konsisten, yang konsekuen.
Tentu Tuhan Yesus tidak menjanjikan segala sesuatu menjadi baik-baik saja, lancar-lancar saja, gampang-gampang atau mudah-mudah atau enak-enak saja, itu tidak. Yesus tidak memberi jaminan kepada kita bahwa selama hidup di dunia ini segala sesuatu akan nyaman, tidak. Kita belajar pada peristiwa Santo Stefanus yang dalam beberapa hari ini kisah tentang dia itu ditampilkan dalam bacaan-bacaan pertama kita. Tetapi apa yang membuat Stefanus kuat? Apa yang membuat Stefanus itu mampu menghadapi, menjalani penderitaan ketika dia dibunuh? Karena dia fokus kepada Tuhan Yesus yang merupakan jaminan hidupnya. Segala macam ketakutan, segala macam pergumulan, segala macam sakit, segala macam ancaman bukan lagi sesuatu yang menghalangi dia untuk terus percaya, untuk terus berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Kita pun demikian, saudara-saudara. Masalah boleh silih berganti bagaikan menu harian. Keprihatinan, pergumulan boleh kita temui dalam peristiwa, dalam pengalaman hidup kita. Tapi justru peristiwa-peristiwa itu, kalau kita pakai, kita jadikan sebagai batu pijakan, sebagai batu loncatan untuk makin percaya akan Tuhan, makin dewasa dalam iman, makin teruji kematangan iman kita, garansinya adalah hidup kekal. Tak ada gunanya kalau kita mendapatkan seluruh dunia, saudara-saudara, tetapi hasil akhirnya tidak happy ending. Tuhan memberi jaminan itu. Yesus menegaskan kepada kita, maka percayalah dan laksanakan apa yang Yesus kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berbahagia, kami bersuka cita karena kami boleh memutuskan untuk mengikuti Engkau sebagai murid-murid-Mu, sebagai umat kekasih-Mu. Mampukan kami untuk terus percaya bahwa ketika kami mengikuti Engkau dengan konsisten dan konsekuen di dalam perjalanan suka duka hidup ini, pada akhirnya kami akan bersuka cita di dalam kehidupan kekal bersama-Mu. Sebab semua yang memutuskan untuk mengikuti Engkau, semua yang diserahkan Bapa kepadamu, tidak akan Kau buang, tidak boleh hilang, melainkan akan memperoleh hidup kekal dan Kau bangkitkan pada akhir zaman. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan nilai-nilai iman yang telah kami hayati sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan yang penuh kasih, ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Pak Eko yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu kemarin. Engkau tahu imannya, Engkau tahu kesetiaannya mengikuti Engkau, Engkau tahu suka duka hidupnya. Namun dia boleh Kau panggil kembali. Ampunilah dosa-dosanya dan anugerahkanlah kepada dia mahkota kehidupan kekal yang menjadi garansi, yang menjadi jaminan kami semua yang telah Engkau katakan dari mulut-Mu sendiri. Tuhan, kami percaya akan seluruh penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.